Meskipun diakui sebagai bapak pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk juga menjadi tokoh kontroversial karena kepemimpinannya yang otoriter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, selamat datang kembali para penonton setia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Mustafa Kemal Atatürk. Informasi yang kami sajikan diambil dari berbagai sumber terpercaya, dan kami ingin menegaskan bahwa kami tidak menyebarkan cerita-cerita palsu atau klaim yang tidak terbukti. Kami terus menggali informasi secara mendalam untuk memberikan konten yang akurat dan berkualitas. Jadi, jangan ragu untuk memberikan komentar dan pendapat Anda di kolom bawah video ini. Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang perwira militer yang menjabat sebagai presiden pertama Turki dari 29 Oktober 1923 hingga 10 November 1938. Dia dikenal sebagai tokoh utama dalam reformasi dan modernisasi Turki yang menghasilkan julukan sebagai Bapak Pendiri Republik Turki. Pada 24 November 1934, Majelis Agung Turki memberikan gelar kehormatan Atatürk kepada Mustafa Kemal yang berarti Bapak Negara Turki. Atatürk memperjuangkan ideologi sekularisme dan nasionalisme yang dikenal dengan nama Kemalisme sebagai landasan pendirian Republik Turki. Selama masa pemerintahannya, kebudayaan Barat mulai menyebar di Turki, menggantikan norma-norma Islam yang telah lama berlaku di bawah pemerintahan Kesultanan Turki Ottoman. Meskipun Turki mengadopsi sistem demokrasi, namun seringkali pemerintahannya dianggap otoriter. Kehidupan awal Mustafa Kemal. Atatürk lahir dengan nama Ali Riza Oglu Mustafa pada awal tahun 1881 di kota Salonika, yang saat itu merupakan bagian dari Kesultanan Utsmani. Kota tersebut kini dikenal sebagai Thessaloniki, Yunani. Dia adalah anak dari seorang perwira militer bernama Ali Riza Effendi yang berasal dari Kozazik. Saat masih kecil, Mustafa didorong oleh ibunya untuk menghadiri sekolah agama, meskipun sebenarnya dia tidak tertarik. Namun, atas instruksi ayahnya, dia kemudian bersekolah di sekolah swasta. Namun, pada usia 7 tahun, ayahnya meninggal dunia. Meskipun ibunya berharap Mustafa akan belajar berdagang, Mustafa diam-diam memilih untuk mengikuti ujian masuk sekolah militer Salonika pada tahun 1893. Nama Kemal diberikan kepada Mustafa oleh guru matematikanya, Kapten Uskuplu Mustafa Effendi, yang memiliki arti kesempurnaan atau kedewasaan. Nama tersebut diberikan kepada Mustafa karena dianggap sebagai individu yang cerdas dan dewasa. Namun, menurut sumber lain, gurunya memberikan nama Kemal untuk membedakannya dari murid lain yang memiliki nama yang sama. 3 tahun kemudian, pada tahun 1896, Mustafa Kemal mendaftar di Sekolah Menengah Militer Monastir di Makedonia Utara. Pada tanggal 14 Maret 1899, Mustafa Kemal melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer Utsmaniyah Turki dan berhasil lulus pada tahun 1902. Tidak lama setelah lulus, Mustafa Kemal ditangkap oleh polisi karena aktivitas anti-monarki. Ia kemudian dipenjara selama beberapa bulan sebelum akhirnya dibebaskan atas bantuan dari mantan direktur sekolahnya, Riza Pasha. Setelah mendapatkan kebebasannya, Mustafa Kemal ditugaskan ke Angkatan Darat ke-5 yang berbasis di Damaskus, Suriah, di mana ia menjabat sebagai Kapten Staf di Kompi Ali Fuad dan Lutfi Mufid. Pada 20 Juni 1907, Mustafa Kemal naik pangkat menjadi Kapten Senior dan ditugaskan ke Markas Angkatan Darat ke-3 di Monastir pada 13 Oktober 1907. Setahun berikutnya, tepatnya pada 22 Juni 1908, Mustafa Kemal diangkat sebagai Inspektur Kereta Api Utsmaniyah di Rumelia Timur. Pada bulan Juli 1908, meletuslah Revolusi Turki, di mana Mustafa Kemal turut serta dalam upaya untuk memulihkan monarki konstitusional. Tercatat bahwa Mustafa Kemal secara aktif mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam misi Revolusi Turki, berusaha meredakan pemberontakan dan kembali ke Konstantinopel pada Januari 1909. Sejak tahun 1911,
Mustafa Kemal terlibat dalam sejumlah pertempuran, termasuk pertempuran melawan Sulaiman I. Pembawa kejayaan Kekaisaran Turki Utsmani, Mustafa Kemal, menjadi presiden pertama Turki pada 1915. Dia memainkan peran besar dalam menghentikan Inggris dan Perancis dari menguasai Istanbul dan kemudian dipromosikan menjadi brigadir jenderal. Pada Oktober 1918, Kekaisaran Ottoman menyerah kepada sekutu. Namun, Mustafa Kemal memilih untuk mempertahankan wilayah yang hampir sama dengan wilayah yang dikuasai oleh Turki saat ini. Ketika pasukan sekutu menduduki wilayah Ottoman, kelompok revolusioner Turki menunjukkan perlawanan yang berkembang menjadi Perang Kemerdekaan Turki. Pada masa ini, Mustafa Kemal memimpin gerakan nasional. Namun, pada Juni 1919, menyadari bahwa kemerdekaan Turki dalam bahaya, ia mengundurkan diri dari Angkatan Darat Utsmaniyah pada 8 Juli 1919. Pada 4 September 1919, Mustafa Kemal mengadakan kongres di Sivas yang menghasilkan lahirnya Pakta Nasional. Pada Maret 1920, Mustafa Kemal menyerukan pemilihan nasional untuk membentuk parlemen Turki baru di Angora, yang kemudian diikuti dengan penghapusan Kesultanan Utsmaniyah. Pada 21 November 1922, Konferensi Lausanne diadakan untuk membahas sistem pemerintahan Turki. Perjanjian Lausanne kemudian ditandatangani oleh Majelis Nasional Besar, JNA, pada 24 Juli 1923, menandakan berdirinya resmi pemerintahan Turki. Proklamasi kemerdekaan Turki diumumkan pada 29 Oktober 1923, sambil Mustafa Kemal diangkat sebagai presiden pertama. Sebagai presiden, Mustafa Kemal memulai program revolusioner di bidang sosial dan reformasi politik untuk memodernisasi Turki, termasuk emansipasi perempuan, penghapusan institusi Islam, dan pengenalan hukum serta budaya Barat. Pada tahun 1935, Mustafa Kemal menerima gelar Ataturk yang berarti Bapak Bangsa Turki. Meskipun diakui sebagai bapak pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk juga menjadi tokoh kontroversial karena kepemimpinannya yang otoriter. Sepanjang hidupnya, Ataturk juga dikenal sebagai peminum dan perokok berat yang berkontribusi pada penurunan kesehatannya. Pada awal tahun 1938, saat dalam perjalanan menuju Yalova, Ataturk didiagnosis menderita penyakit serius. Ia kemudian dibawa ke Istanbul untuk menjalani perawatan medis dan diketahui menderita sirosis. Meskipun dalam kondisi sakit, selama di Istanbul, ia tetap berusaha menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Akan tetapi pada akhirnya Mustafa Kemal Ataturk meninggal pada 10 November 1938. Awalnya, jenazahnya dimakamkan di Museum Etnografi Ankara. Namun, pada 10 November 1953, makam Mustafa Kemal Ataturk dipindahkan ke dalam sarkofagus seberat 42 ton di mausoleum yang menghadap ke Ankara, Anıtkabir. Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi dan pembaruan terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.